Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara hidupnya hari ini, satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali ada perbantahan dalam gereja, dalam sebuah organisasi, dan tidak ada seorang pun yang mau mengalah. Dan itu yang akan kita dengar sebentar. Bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah seperti ini? Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur ada janji firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kami menghentikan pertikaian, perbantahan dengan cara Tuhan sendiri. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari kitab Bilangan pasal 17, Bilangan 17 ayat yang ke-8. Bilangan 17 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Amin. Menurut saya inilah cerita yang luar biasa dari Alkitab. Dalam waktu satu malam saja, tongkat Harun itu berdaun, berbunga, dan berbuah. Di mana kita pernah mendengar cerita seperti itu? Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Tuhan memilih Harun menjadi imam besar.
sebelumnya terjadi perbantahan. Nah, masakan Musa angkat-angkat abangnya sendiri? Itu namanya nepotisme. Ya, itu pakai hubungan keluarga ya. Ini kan melayani Tuhan, tidak boleh begitu. Dengan hubungan keluarga begitu. Abangnya diangkat sendiri. Dan kemudian Musa yang tidak mau berbantah-bantah itu kemudian mengajukan usul. Mari semua yang mau menjadi imam besar itu tadi, yang berbantah-bantah dengan Musa, carilah tongkat. Atau mungkin panjang tongkatnya, tongkat beneran, dibawa ke situ. Ya, kemudian Musa mengumpulkan tongkat-tongkat itu dan membawanya ke dalam kemah suci. Saudara pemirsa, ini cara Tuhan menyelesaikan masalah dengan mujizatnya. Oh, banyak hal saudara sekalian yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, dalam bergereja, dalam berjemaat, dalam berorganisasi, lembaga gerejawi, bisa terjadi hal seperti begini. Di mana orang ngotot untuk mau menjadi ketua, tetapi saudara-saudara yang lain mengatakan tidak baik seperti itu. Mari kita voting. Itu yang terjadi pada waktu Roh Kudus mau dicurahkan. Jadi dalam Kisah Rasul pasal 1 itu saudara sekalian, ayat 15 dan seterusnya, itu kemudian mereka memilih pengganti Yudas. Dan kemudian mereka buang undi, yang kena adalah Matias. Tapi dari Yustus tidak ada sedikit pun kata komplain. Karena Tuhan sudah tunjukkan inilah orang yang tepat untuk menggantikan Yudas. Saudara pemirsa, hari ini kita bertemu dengan sengketa yang lebih besar lagi. Satu umat, saudara sekalian. Kalau dijumlahkan kemungkinan mereka sampai anak-anak ada 2 juta orang. Itu kan tentaranya saja itu 600.000 lebih loh. Ya, nanti silakan saudara baca dalam kitab bilangannya juga. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Untuk menyelesaikan sengketa itu, Musa tadi mengusulkan supaya semua kumpulkan tongkat. Tidak terbayangkan dalam waktu 24 jam, orang yang dipilih Tuhan namanya Harun itu tongkatnya berbunga. Coba saudara perhatikan lagi ayat yang luar biasa ini. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu masing-masing mengambil tongkatnya. Itu tongkatnya diambil masing-masing, dan kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga mereka mengakhiri sungut-sungut mereka, pertengkaran mereka itu tadi. Dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Itu akibat dari apa? Suka bersungut. Aduh, itu mereka komplain. Aduh, itu Musa itu nepotisme. Abang sendiri yang diangkat, bukan kita yang lain. Benar enggak dia itu dipakai oleh Tuhan ya? Benar enggak yang dia tunjuk? Itu berbahaya saudara sekalian. Sampai dikatakan firman Tuhan di sini bahwa kemungkinan mereka bisa mati karena komplain itu. Dan sudah tahu bagaimana seluruh generasi tua umat Tuhan itu mati di padang gurun, yang umur 12 tahun ke atas mati di padang gurun semuanya. Tapi kabar baiknya apa? Tentara Tuhan hanya beda 3.000 dari yang sebelumnya. Silakan sudah baca nanti dalam kitab bilangan juga. Nah, itu tandanya apa? Karena mereka tukang bersungut, tukang mengeluh, tukang komplain.
Dan jangan kita melakukan hal itu. Kalau mendengar firman Tuhan atau orang yang dipilih Tuhan, mari kita dukung dalam doa bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepada mereka semua berkat yang khusus. Karena itu Tuhan pilih mereka. Jadi jangan pernah komplain, jangan pernah bersungut, jangan pernah mengeluh untuk seseorang yang Tuhan sudah tunjuk untuk mengerjakan pekerjaannya. Hari ini saya mengajak kita semua, terutama saudara yang aktif dalam organisasi gereja, lembaga gerejawi, mari kembali lagi kepada Tuhan. Jangan tunggu tanda mujizat seperti ini dulu. Mari kita mulai belajar mengalah dan menghormati orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Seperti kemudian Matias yang dipilih Tuhan menggantikan Yudas, dan dia kemudian langgeng menjadi hamba Tuhan bersama-sama dengan para rasul yang lain melayani, dan juga dia mati syahid, menjadi martir untuk melayani, memperjuangkan Injil Yesus Kristus ke berbagai tempat. Menurut cerita, dia itu melayani sampai ke semenanjung Arab, kemudian sampai ke Afrika Utara. Itu sebabnya mengapa sekarang saya mengajak kita semua, mari semua pemimpin dalam gereja dan jemaat dan lembaga gerejawi untuk belajar rendah hati, percaya kepada pilihan Tuhan, dan tidak pernah komplain atau bersungut dengan orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami sungguh minta anugerah Tuhan supaya bila kami aktif dalam organisasi gereja dan lembaga gerejawi, kami menghormati orang yang dipilih oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.